Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba sedikit menjelaskan tentang menu peminjaman dokumen rekam medis pasien ke unit Medrek untuk dilakukan revisi atau pengisian dokumen anestesi, yaitu yang terdiri dari laporan pre-anestesi, kemudian medikasi anestesi, dan teknik anestesi. Jadi peminjaman ini dapat dilakukan melalui dua modul ya. Yang pertama bisa dilakukan dari unit OT atau kamar operasi, dan juga bisa dari unit VK atau kamar bersalin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melalui menu kamar bersalin. Intinya sih sama saja, cuma beda lokasi awal masuknya aja. Oke, kita akan coba langsung ya. Pertama kita klik arsip pasien VK. Kemudian kita cari siapa pasien yang akan kita lakukan revisi terhadap laporan anestesinya. Misalnya di sini Nyonya Rumsiah. Kita klik di nama Nyonya Rumsiahnya, kemudian kita klik peminjaman IMR. Oke, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan meminjam rekam medis pasien atas nama Rumsiah. Kalau yakin kita klik yes. Oke. Nah, di sini ada hal yang baru yang ditambahkan, yaitu revisi pada dokumen. Nah, ini harus diisi. Apakah peminjaman ini mau kita lakukan revisi terhadap laporan operasi atau laporan anestesi atau medical assessment atau CPPT. Ini akan menentukan di bagian mana menu tersebut akan terbuka. Jadi kalau misalnya kita pilih laporan anestesi, maka laporan operasinya tidak dapat direvisi. Yang hanya dapat direvisi adalah di bagian laporan anestesinya saja, dan begitu pun sebaliknya. Oke, karena kita akan mencoba revisi laporan anestesi, maka kita pilih laporan anestesi di sini, kita checklist. Nah, alasannya ini akan terisi otomatis ya, tapi kalau mau diisi lain-lain juga silahkan, itu diisikan di deskripsinya. Kalau sudah, kita langsung klik ajukan peminjaman email. Rekam medis pasien atas nama Rumsiah berhasil diajukan ke unit Medrek. Oke, berikutnya kita akan lihat hasilnya di menu rekam medis. Namun sebelumnya kita akan lihat di sini ada menu pinjam RM pasien. Nah, rekam medis yang tadi kita pinjam saat ini sudah berada di menu pinjam RM pasien, yaitu pasien atas nama Nyonya Rumsiah. Namun di sini statusnya masih diajukan, belum di approve sama unit Medreknya ya, sehingga kita belum bisa membuka. Klik selesai pun belum bisa karena belum di approve oleh Medrek. Sekarang kita akan coba login sebagai rekam medis Medrek. Ya, di sini sudah terlihat ya, ada permintaan peminjaman rekam medis pasien atas nama Nyonya Rumsiah. Oke. Di sini yang mengajukan adalah Dr. Aldora. Kemudian alasannya untuk membuat laporan anestesi. Nah, di sini nanti rekam medis atau Medrek jangan lupa untuk mengisikan kolom-kolom yang harus diisi. Sebab kalau tidak diisi, dia tidak dapat dilanjutkan. Sudah dikonfirmasi ke misalnya Dr. Helda. Waktunya misalnya tanggal hari ini, jamnya misalnya jam 10. Konfirmasinya melalui apa? Telepon, WhatsApp, dan lain-lain. Misalnya lewat telepon. Kalau sudah diklik setujui peminjaman RM, ya ini tanggal dipinjamkannya dan petugas yang meminjamkan sudah terisi otomatis. Oke, dan di sini statusnya kalau tadi hanya diajukan, di sini sudah dipinjamnya sudah terchecklist. Sekarang kita cek lagi ke menu VK-nya ya. Di sini di menu pinjam RM pasien. Nah, saat ini checklistnya ada dua, yang pertama diajukan dan ini di approve.
Sehingga kalau sudah ada 2 checklist, kita sudah bisa membuka rekam medisnya. Oke. Sini ada jawaban konsultasi, kita skip dulu. Langsung ke medical assessment. Anestesi. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ada 2 kondisi ya. Biasanya permintaan ini bisa untuk revisi atas apa yang sudah diisi sebelumnya, atau juga bisa pengisian karena menyusul, karena sebelumnya belum pernah diisi. Nah, kebetulan kondisi yang saat ini kita lihat adalah yang sudah terisi, dan kita akan coba merevisi, maaf. Sekarang kita klik revisi laporan anestesi. Nah, di bagian ini nanti akan saya buat bisa terisi semua sesuai dengan dokumen yang sebelumnya. Untuk saat ini memang masih belum, hanya saja nanti akan saya tambahkan ya. Misalnya kita tuliskan tes, kemudian kita simpan, close. Nah, di sini sudah terchecklist di revisi dan selesai direvisinya. Dan kalau kita mau lihat lagi apa yang sudah direvisi, ini hasilnya. Jadi pada proses ini, dokumen yang aslinya tidak kita rubah, tidak kita hilangkan, akan tetap ada. Namun jika kita ingin melihat hasil dari revisinya, kita tinggal klik lihat dokumen revisi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu di medikasi anestesi yang terdiri dari medikasi anestesi dan teknik anestesi. Di medikasi anestesi ini sudah ada 4 item obat ya. Nah, misalnya kita hendak menambahkan 1 item obat lagi. Kita klik revisi medikasi anestesi. Nah, seperti yang ini. Jadi pada dokumen revisi ini sudah dikopikan terlebih dahulu apa yang sudah diisi sebelumnya. Jadi nanti dokter yang merevisi tinggal menyesuaikan pada dokumen revisi apa mau ditambahkan, dikurangkan, dan lain sebagainya. Misalnya ini kita tambahkan tanggal 5 bulan 4. Obatnya misalnya fentanyl 100 mcg, fotonya IV, kita klik simpan. Ya, sudah bertambah ya. Fentanyl saat ini sudah menjadi 5 item. Kalau sudah, kita close. Ya, di sini dokumen aslinya tetap ada, yaitu 4 item obat, dan dokumen revisinya kalau hendak kita lihat, kita klik lihat dokumen revisi. Ya, sama seperti halnya yang sebelumnya, bahwa dokumen aslinya ini tidak kita rubah, tidak kita hapus, tapi tetap ada. Kemudian kita berlanjut ke teknik anestesi. Nah, di teknik anestesi ini juga sama. Kita tinggal klik revisi teknik anestesi. Ya, ini seperti pada pra anestesi tadi. Nanti akan saya tambahkan menu bahwa yang akan muncul di dokumen revisi ini adalah sesuai dengan apa yang sudah diisikan sebelumnya. Namun memang belum saya tambahkan menunya, tapi nanti akan saya tambahkan segera mungkin ya. Di sini kita isikan misalnya tes. Simpan. Kita berhasil simpan. Iya. Dokumen aslinya tetap ada. Kalau kita mau lihat, tinggal klik lihat dokumen revisi, sudah ada di sini. Dan nanti yang akan muncul di cetak laporan operasi yang ada di Cashmix juga akan menyesuaikan, yaitu dokumen yang sudah direvisi, bukan dokumen yang sebelumnya. Oke, demikian pengisiannya. Kemudian kita akan
proses sampai selesai ya. Ini ketika sudah selesai pengisiannya, jangan lupa dokter yang meminjam nanti untuk melakukan klik tombol selesai, karena jika tidak nanti akan ada di sini terus, dan kan secara regulasi dokumen rekam medis itu dipinjam 1 kali 24 jam. Jadi jangan lupa untuk melakukan klik tombol selesai. Ya, di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin data rekam medis pasien atas nama Rumsia tersebut sudah selesai dipinjam? Kalau yakin, kita klik yes. Ya, berhasil. Dan dia sudah hilang dari menu pinjam RM pasien. Sekarang kita lihat lagi di rekam medis Medrek ya. Ya, di kolom ini sudah tidak ada. Di kolom pinjam rekam medis pasien rawat inap, tapi dia sudah berpindah ke arsip peminjaman RM pasien rawat inap. Menunya Rumsia. Di sini kalau kita lihat statusnya sudah pernah diajukan dan sudah kembali. Di checklist dipinjamnya sudah hilang. Kalau kita lihat tracknya, ini sudah dikembalikan oleh Dr. Aldora, yaitu pada tanggal 26 bulan 4 2021 pukul 3.39. Ya, demikian video tutorial singkat ini saya sampaikan untuk mudah-mudahan dapat memberi pencerahan tentang bagaimana cara menggunakan menu yang tersedia di IMR, khususnya untuk menu peminjaman dokumen rekam medis pasien ke unit Medrek. Sehingga dalam hal ini dokter, perawat maupun Medrek bisa melakukannya sendiri tanpa harus melalui bantuan IT untuk membuka dokumen tersebut. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.